Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu pembelajaran sosial emosional terkait ruang kolaborasi topik 5 ya, yaitu tentang school well-being gitu ya. Jadi kalau di LMS itu ruang kolaborasi ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan dengan kelompok. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, kita langsung aja. Jadi observasi kelas Anda saat ini dan kemudian jelaskan iklim kelas Anda. Siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran? Bagaimana peran guru? Kemudian bagaimana peran peserta didik di kelas? Jadi di sini kami di sini kan kelompok ya, itu mengobservasi kelas yang dulu dipakai untuk PPL 1. Jadi di sini untuk iklim kelas dulu ya. Di sini pada saat PPL 1 itu dibuat kesepakatan kelas sehingga kegiatan pembelajaran itu cenderung berjalan dengan baik. Akan tetapi, karena pembelajaran kimia itu dilaksanakan pada jam-jam terakhir, yaitu pada jam ke-9 dan jam ke-10, itu terkadang ada beberapa siswa itu yang kurang fokus, sehingga pada pembelajaran itu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu biasanya kami melakukan semacam ice breaking ya. Nah, cara ini terbilang efektif untuk melanjutkan pembelajaran agar siswa itu lebih fokus ya. Itu ada jam terakhir. Selain itu, pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual yaitu membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif dan kreatif karena mempelajari konsep kimia dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari itu lebih bermakna gitu pembelajarannya. Kemudian peran guru di sini sebagai fasilitator ya, di mana terdapat pola hubungan antara di sini ya guru dan peserta didik, yaitu guru bertindak sebagai pembimbing belajar dalam proses pembelajaran ya, dalam suasana pembelajaran yang merdeka dan demokratis serta menyenangkan. Nah, di sini kami juga sertakan ada semacam tabel. Jadi ada aspek tersendiri, kemudian sekolah yang kita observasi. Jadi untuk aspeknya sama tadi ya, iklim kelas. Di sini karena PPL-nya itu ada dua sekolah di sini dalam satu kelompok ya, itu ada SMA Negeri 9 Semarang dan SMA 1 Ungaran. Jadi iklim kelas menurut kami adalah high control, high warm. Kemudian kalau SMA 1 Ungaran itu high control, high warm juga. Nah, yang lebih berperan dalam pembelajaran itu kalau di SMA 9, guru itu sebenarnya sudah menerapkan yang namanya metode diskusi presentasi. Salah satunya itu dibuktikan dengan pendekatan atau metode ya, window shopping. Kemudian penggunaan teknologi seperti Mentimeter, kemudian kadang guru juga masih menggunakan yang namanya papan tulis, dan sering juga guru itu melakukan sesi tanya jawab pada siswa ya. Akan tapi guru di sini masih memiliki porsi yang banyak dalam menjelaskan materi pembelajaran. Jadi masih cenderungnya itu 50-50 lah ya, masih dalam bentuk student center dan teacher center gitu. Kemudian SMA Negeri 1 Ungaran di sini iklimnya high control, high warm. Kemudian yang lebih berperan dalam pembelajaran itu di sini guru mengajar itu dengan memanfaatkan PPT ya. Kemudian untuk materi tertentu kadang menggunakan kegiatan praktikum. Nah, untuk pemanfaatan program inovatif lain di sini masih cenderung kurang ya, karena guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Kemudian soal latihan dan langkah praktikum itu tidak disusun oleh guru, melainkan menggunakan bahan ajar atau bahan soal ya, termasuk kayak buku paket kayak gitu. Kemudian di sini peran guru, kalau di SMA Negeri 9 Semarang itu guru memberikan penjelasan materi, kemudian latihan soal dan bahan diskusi, kemudian membahas bersama untuk memberikan penguatan dan konfirmasi. Kemudian kalau di SMA 1 Ngaran itu guru lebih banyak berbicara ya. Di sini lebih banyak memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan soal dan penjelasan terkait materi kayak gitu. Dan beberapa kali mengajak siswa untuk turut menjawab, terkadang tanpa memberikan penguatan kayak gitu. Kemudian untuk peran peserta didik di kelas itu kalau di SMA Negeri 9 Semarang, peserta didik mendengarkan penjelasan guru, kemudian melakukan diskusi dan mengerjakan latihan soal. Dan kalau di SMA 1 Ungaran itu peserta didik mendengarkan penjelasan guru, kemudian melakukan diskusi dan mengerjakan latihan soal. Kemudian untuk soal yang kedua itu untuk yang didiskusikan ya di ruang kolaborasi. Di sini pada bagian sebelumnya kan kita sudah menonton film Laskar Pelangi ya dan Hiki. Bagaimana iklim kelas pada dua setting
film tersebut ya. Kemudian di sini disuruh untuk mengobservasi bagaimana perilaku guru, kemudian perilaku siswa ketika di film tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana peran guru dan bagaimana tingkah laku awal siswa, apakah ada perubahan perilaku dan di sini mengapa. Jadi banyak pertanyaan ya. Nah, di sini kita kupas satu persatu. Jadi untuk film Laskar Pelangi sendiri ya, kita tahu bahwa di sana iklim kelasnya itu sebenarnya segala keterbatasan ya terkait dengan sarana prasarana kayak gitu, kemudian kurang layak dan bangunan sekolah yang hampir roboh itu kan, sehingga di sini apa ya istilahnya, anak-anak itu kan pengen belajar tapi karena fasilitas tidak mendukung. Tapi di sini ada satu sosok guru yang namanya Bu Muslimah ya, itu dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik kayak gitu ya, di tengah daerah Bangka Belitung ya. Meskipun daerahnya juga terpencil jauh, tapi mereka tetap berangkat sekolah kayak gitu. Jadi melalui pendekatan motivasi sosial emosional, peserta didik itu diajak oleh Bu Muslimah tadi ya untuk terus semangat menggapai cita-citanya melalui belajar sehingga dapat tercapai cita-citanya. Kemudian peran guru di sini sebagai fasilitator ya, karena mereka menampung ya, jadi guru di sini adalah melakukan pembimbingan atau memberikan motivasi terus kepada siswa untuk terus berangkat sekolah, kemudian untuk istilahnya itu berprestasi untuk mencapai cita-citanya. Nah, untuk perilaku peserta didik sendiri di sini menunjukkan motivasi belajar yang cukup baik dan sangat tinggi. Hal ini nampak dari partisipasi dari siswa Laskar Pelangi ya untuk mengikuti pembelajaran dan berprestasi apa aja yang diraih kayak gitu. Kemudian di sini kami juga memberikan semacam tabel untuk beberapa aspek dan terkait filmnya. Jadi untuk iklim kelasnya adalah low control high warm. Kemudian perilaku guru, di sini guru dan kepala sekolah itu bekerja sama dengan semangat ya dan tekad yang kuat untuk mempertahankan sekolah demi memberikan pendidikan yang baik untuk anak didiknya ya, meskipun di daerahnya terpencil. Kemudian guru memahami karakteristik siswa ya, disesuaikan dengan potensi, bakat, minat yang dimiliki oleh peserta didik. Oke. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam pembelajaran, tetapi memberikan kesempatan siswa itu untuk mengkonstruksi materi sendiri kayak gitu, melalui di situ kan ada beberapa fenomena alam di sekitar yang bisa dihubungkan dengan materi pelajaran di sekolah. Kemudian guru mampu mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilalui. Bahkan di sini siswa itu tidak merasa sungkan untuk mengutarakan pendapatnya. Perilaku peserta didik adalah peserta didik memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Kemudian peran guru membimbing, mengarahkan dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian tingkah laku awal siswa, di sini peserta didik di awal itu kurang bersemangat. Nah, merasa minder karena dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang lebih maju. Kemudian perubahan perilaku di sini peserta didik merasa lebih percaya diri ya dan memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat karena tadi ada Bu Muslimah ya. Kemudian di sini mengikuti berbagai agenda sekolah terutama yang cenderung untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Nah, untuk film kedua adalah film Hiki ya, film India. Jadi yang kemarin udah ada review filmnya ya. Untuk iklim kelasnya di sini pada mulanya memiliki iklim kelas menggunakan kontrol yang high atau tinggi ya, high control. Kemudian low harm dengan berorientasi pada tugas yang membuat hukuman. Jadi hadirnya Bu Naina sebagai guru dan wali kelas 9F itu cenderung malah dapat menciptakan iklim pembelajaran yang kontrol rendah kayak gitu. Kemudian kehangatan yang tinggi sehingga peserta didik itu mampu memiliki kesadaran diri untuk belajar dan memiliki sikap yang sopan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian caranya dengan memahami karakteristik peserta didik melalui visitasi ke rumah. Kemudian di sini juga Bu Nina itu dari home visit itu pun sebenarnya ibunya sudah mengetahui gitu latar belakang dari setiap peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian peran guru di sini Bu Naina itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan menciptakan iklim pembelajaran yang mampu menunjukkan school well-being sehingga peserta didik itu merasa pembelajaran yang dilaksanakan itu menyenangkan, kemudian dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Nah, perilaku peserta didik di sini awal mulai itu sulit diatur ya. Nah, sehingga di sini datangnya Bu Naina itu beliau dapat istilahnya itu
perlakuan yang tidak pantas ya ketika di kelas, tetapi dengan keteguhan hatinya di sini Bu Naina pantang menyerah ya, dan di sini mengajar dengan sepenuh hati dan melakukan pendekatan satu persatu dengan siswa ya, menerapkan sosial emosionalnya. Hal ini yang membuat peserta didik itu memiliki keyakinan bahwa dirinya sendiri itu memiliki potensi dan dapat meraih cita-citanya kayak gitu. Jadi di sini Bu Naina sebagai pembimbing atau fasilitator juga ya. Nah, di sini kami juga memberikan semacam tabel ya untuk perbedaan di sini aspek iklim kelasnya tadi, low control high warm, kemudian perilaku guru memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu sangat baik gitu. Kemudian guru memiliki pemahaman materi yang baik, guru mampu mengelola kelas yang bersifat sabar, optimis, kreatif, variatif kayak gitu ya. Terus guru dapat memahami karakteristik peserta didik. Guru mampu memberikan pembelajaran yang kontekstual ya, dengan menerapkan experimental learning ya, belajar berdasarkan pengalaman, sehingga peserta didik itu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna. Kemudian perilaku peserta didik itu awalnya peserta didik kan acuh terhadap gurunya, bahkan mengerjainya, tetapi setelah dilakukan pendekatan ya, peserta didik itu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian peran guru di sini, guru melakukan pembimbingan, kemudian melakukan tadi ya, menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan bakat siswa. Kemudian tingkah laku awal peserta didik di sini, peserta didik itu tidak menghormati gurunya dan sering membuat masalah dengan tujuan agar guru tersebut tidak betah di kelas. Kemudian perubahan perilaku di sini, peserta didik menyadari perilaku bahwa mereka itu salah ya, mulai menghormati dan menghargai gurunya, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dan goals-nya itu adalah mereka dapat hasil belajar yang baik sehingga dapat mencapai cita-citanya. Nah, di sini ada sumber yang kami acu ya, beberapa referensi seperti itu. Mungkin sekian ya terkait dengan ruang kolaborasi topik 5. Sebentar lagi PPG-nya udah mau selesai ya. Oh, belum, karena masih ada PPL. Jadi ditunggu aja ya. Sekian, barangkali nanti teman-teman ada masukan, saran, kritik, boleh monggo silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini, jadi sehingga nanti bisa tambah semangat untuk bikin kontennya kayak gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Semoga bermanfaat.